kali ini saya akan sedikit membahas mengenai literasi digital. Apa itu literasi digital dan bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Mari kita lihat dan kita bahas. Secara historis, adanya perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan dalam dunia industri, kemudian dunia sosial, itu sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, terutama terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga ada masa yang dinamakan dengan knowledge age atau masa ilmu pengetahuan, di mana di situ nanti akan terjadi pertarungan yang hebat antara ilmuwan-ilmuwan, antara ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dari mulai awal peradaban manusia hingga kemudian di akhir yang terkait dengan teknologi dan industri. Ini adalah arti dari literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Karena apa? Kalau kita tidak mampu memfilter, membatasi diri dengan adanya kecanggihan teknologi, maka kita akan terjebak dan akan masuk ke dalam ranah-ranah yang negatif. Maka perlu filter atau penyaring dari diri kita untuk menggunakan kecanggihan teknologi ini secara bertanggung jawab. Jadi era perkembangan dunia industri dan society itu tidak selesai. Mereka akan terus berkembang, akan terus membuat suatu pembaruan-pembaruan dan sampai menemukan pada hal-hal yang dianggap mungkin titik jenuh atau sampai sudah tidak ada lagi yang dikembangkan. Kita tahu revolusi industri itu sudah sampai pada tataran 4.0, kemudian disusul di society ini ada nama society 5.0, di mana teknologi ini sudah dikedepankan. Semuanya berbasis komputer. Ini sudah komputerisasi semuanya. Sudah menggunakan mesin, otomasi dan komputerisasi. Sehingga manusia yang hidup ini sudah dipermudah. Mereka sudah praktis tanpa pergi kemana-mana. Misalnya sekarang beli bisa melalui online, nggak keluar rumah, nanti sudah datang sendiri, dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian terkait dengan sistem di masa depan.
Ini dari mulai dulu yang ketika masih ada namanya disket, kemudian flash disk, kemudian VCD. Sekarang hal tersebut sudah tidak terlalu dibutuhkan, tergantikan dengan namanya cloud, kemudian sekarang ada namanya big data, kemudian ada penyimpanan skala besar yang bisa mendukung kegiatan manusia. Sehingga big data ini orang bisa mengakses dimanapun tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, selagi dia terkonek dengan internet. Begitu. Maka Internet of Things ini menjadi sangat vital. Semuanya membutuhkan internet. Kita lihat saja misalkan ada orang sekarang kehilangan atau kehabisan paket data atau tidak nyambung ke wifi, itu seolah-olah sudah sangat bingung. Seolah-olah informasi itu terhambat, seolah-olah informasi itu macet, atau seolah-olah kerja dari otak ini macet, sehingga dia kebingungan. Nah, kemudian ada AI atau Artificial Intelligence. Ini Science and Engineering of Making Intelligent Machines. Jadi perpaduan antara mesin dan sains ini muncul namanya AI. Tapi ya tentunya harus dikoreksi, harus di finishing oleh manusia. Jadi jangan semuanya itu langsung dipasrahkan kepada AI. Meskipun dari AI, tapi harus ada pemikiran dari manusia itu. Harus diikuti, harus dilihat kembali. Begitu. Beberapa search engine yang disediakan oleh oleh kecerdasan buatan ini akan menjadikan kita mempermudah. Ketika kita lihat di search engine, maka dia akan merekomendasikan dengan beberapa informasi yang relevan dengan yang kita cari. Beberapa sosial media yang mungkin bisa menjadikan kita terhubung dengan orang-orang luar. Kira-kira AI ini penting nggak untuk dunia pendidikan? Karena apa? Siswa, mahasiswa, dan peserta didik era sekarang ini harus mampu beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang baru, serta perubahan sosial yang terus berkembang. Mereka harus mampu berkolaborasi secara produktif dengan kehadiran teknologi. Tujuannya apa? Nah, dengan harapan nanti setelah mereka sudah mengenal teknologi, nah ini butuh namanya model, butuh namanya mengontrol sosio-emosional supaya peserta didik ini dapat terarah dengan baik dan benar. Nah, ini misalkan AI ini masuk ke dalam kelas itu seperti apa? Maka ya peran guru menjadi vital untuk terus memberikan pengetahuan, memberikan koreksi kepada peserta didik supaya benar AI ini dimanfaatkan oleh kelas pembelajaran. Kira-kira apa ya tantangannya? Silakan direnungkan. Kira-kira apa saja? Oke, cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.